Dengan kekuatan uang itulah para kapitalis, para bankir mendanai partai-partai yang siap untuk diajak kolusi, mendanai calon-calon presiden, calon gubernur, calon bupati, wali kota, dan mendanai DPR MPR untuk menjadi boneka mereka, untuk memuluskan bisnis mereka. Nah, dengan kekuatan uang mereka akan menyetir para pejabat. Maka sesungguhnya para pejabat-pejabat kita ini hanyalah boneka-boneka para kapitalis, boneka-boneka para bankir yang telah mendanai mereka. Apabila mereka ini menjadi pejabat, maka mau tidak mau mereka harus tunduk patuh dengan para pendana kampanye itu. Maka dengan sistem ini, lagi dan lagi, terus menerus, siapapun yang menjadi presiden di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya, dan siapapun yang menduduki jabatan, baik itu gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya, tidak akan pernah memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Akan tetapi yang ada dalam otak mereka adalah bagaimana saya ini harus melaksanakan apa yang diperintahkan para kapitalis, para bankir yang telah mendanai mereka kampanye. Karena sebelum mereka menjabat, mereka sudah tekan kontrak duluan kepada mereka yang mendanai kampanye untuk memuluskan bisnis mereka. Maka dalam sistem ekonomi kita lihat di Indonesia, undang-undang yang dibuat oleh DPR MPR, undang-undang kacau balau, undang-undang yang hanya mementingkan para kapitalis, jauh sekali dari mensejahterakan rakyat. Coba Anda lihat, Anda buka undang-undang migas, undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan, undang-undang penanaman modal, undang-undang kelistrikan, undang-undang air, undang-undang telkom, dan macam-macam. Hanya untuk memuluskan bisnis para kapitalis, para bankir, bankir-bankir internasional, kapitalis-kapitalis internasional, dan sangat menyengsarakan rakyat. Maka dengan sistem ini, kalau kita biarkan seperti ini terus, mereka hanya akan menjadi pengkhianat-pengkhianat rakyat. Mereka hanya akan menjadi maling-maling yang maling harta rakyat. Mereka hanya akan menjadi perampok-perampok harta rakyat secara legal dan sistematis. Perampokan ini dilegalkan dengan undang-undang. Perampokan ini dilegalkan dengan undang-undang. Sesungguhnya siapapun yang akan kita pilih dalam sistem pemilu ini, dalam keadaan demokrasi seperti sekarang ini, maka demi Allah, siapapun presidennya pasti akan jadi maling. Siapapun pejabatnya pasti harus mau tidak mau menjadi maling secara legal dan sistematis. Kalau mereka tidak mau menjadi maling, dia tidak akan bisa menduduki jabatan itu. Kalau mereka tidak siap merampok harta rakyat, mereka akan tersingkirkan dengan kekuatan uang. Maka undang-undang dasar yang telah diamanatkan oleh pendiri bangsa ini agar supaya aset-aset negara yang strategis, yang menguasai hajat hidup orang banyak, harus dikelola oleh negara. Sumber daya alam harus dikelola oleh negara. Anak-anak terlantar, orang-orang miskin harus dikelola oleh negara, harus dipelihara oleh negara, dibiayai hidupnya oleh negara. Negara ini harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekolah harus murah, kesehatan ini harus digratiskan. Tapi bagaimana keadaannya saat ini? Mereka khianati Undang-Undang Dasar 45.
Mereka khianati amanat para pendiri bangsa ini. Mereka perjuangkan, para pendiri bangsa ini memperjuangkan Indonesia ini dengan darah. Tapi saat ini mereka telah khianati. Para pejabat-pejabat itu telah berkhianat kepada para pendiri bangsa dan kepada bangsa ini. Mereka hanya menjadi begudal-begudal para kapitalis, menjadi budak-budak para kapitalis. Mereka ini tak ubahnya hanya seperti kerbau yang dikendalikan oleh para kapitalis melalui kekuatan uang. Mereka ini hanyalah boneka yang dikendalikan dengan remote control. Remote controlnya adalah uang. Demi uang dan untuk uang, mereka rela menjadi penjahat, menjadi mafia, menjadi gangster, yang berkedok sebagai abdi rakyat, yang berkedok sebagai pelayan rakyat. Siapapun yang menjabat di negeri ini, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun menterinya, siapapun, pasti dan pasti hanya akan menjadi maling negara. Tidak akan bisa mensejahterakan rakyat. Maka bangsa Indonesia ini hanya dikuasai oleh para bankir internasional, para kapitalis internasional, baik dengan cara dana kampanye maupun dengan cara utang. Kasih utang banyak-banyak. Maka negara ini disetir oleh IMF, oleh World Bank, oleh Bank Dunia. Suruh begini. Coba Anda pikirkan baik-baik. Apakah presiden kita ini, kemudian menteri-menteri kita ini, kemudian DPR kita ini, apakah mereka itu semuanya bodoh semua? Tidak. Sekolahnya juga pintar, ya cerdas. Tapi kenapa mereka jual aset-aset negara ini? Aset-aset negara ini adalah penghasilan bagi negara ini. Bagaimana kalau dijual? Terus dia bagaimana untuk mensejahterakan rakyat kalau asetnya sudah dijual? Coba Anda pikir baik-baik. Orang kampung pun tahu kalau aset mereka, misalkan dia punya toko, misalkan dia punya sawah, yang itu cuma atu-atunya untuk penghasilan kehidupan sehari-hari, mereka jual. Mereka tidak akan bisa menafkahi keluarganya. Bagaimana dengan bangsa ini? Sumber daya alam, ekonomi strategis, ini adalah aset untuk kehidupan bangsa ini, untuk mensejahterakan rakyat ini. Bagaimana kalau dikasihkan begitu saja dengan para kapitalis? Bagaimana kalau semua itu diswastanisasi, diserahkan kepada swasta? Orang kampung pun akan mengatakan bahwa ini adalah kebodohan, ini adalah kegoblokan. Apakah lantas kita akan mengatakan bahwa presiden kita goblok, bodoh, pejabat-pejabat kita yang segitu banyaknya bodoh semuanya, menteri-menteri kita yang segitu banyaknya bodoh semuanya? Tidak. Mereka bukanlah orang bodoh, tapi dipaksa menjadi orang bodoh oleh para kapitalis. Dipaksa menjadi orang bodoh, orang goblok oleh sistem ini. Kalau mereka tidak mau, mereka tidak akan menduduki jabatan itu. Mereka akan tersingkirkan dengan berbagai macam cara. Kalau mereka tidak mau melepaskan aset-aset negara Indonesia yang strategis, kalau mereka tidak mau melepaskan sumber-sumber daya alam Indonesia ini, maka mereka akan disingkirkan dengan kekuatan uang. Inilah dalam sistem ini. Dan itu akan berlanjut terus apabila sistem ini tidak kita perbaiki. Siapapun orangnya, baik itu orang alim sekalipun, orang soleh seapapun, mereka masuk dalam sistem ini hanya akan menjadi orang goblok, hanya akan menjadi orang gila.
itu